Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Soli. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat ya. Baik, alhamdulillah pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Pak Sigit. Kita akan bersama-sama belajar pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama dengan baca basmalah. Sika berdoa, Bismillahirrohmanirrohim, amin. Nah, anak Solih, minggu lalu anak-anak sudah penilaian harian ya untuk materi pelajaran matematika dan juga materi pelajaran tematik lainnya. Nah, untuk hari ini kita mulai belajar di buku 2F atau di tema 6. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Iya, bagus. Nah, kita langsung mulai belajarnya ya hari ini. Materi belajar hari ini di antaranya adalah tentang mengenal pengukuran berat baku. Yang kedua, macam-macam timbangan. Yang ketiga, menimbang berat benda. Yang terakhir adalah ayo berlatih. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, nah kalau di tema sebelumnya anak-anak sudah mengenal pengukuran panjang. Nah, untuk kali ini di tema 6 kita belajar tentang pengukuran berat baku. Setiap benda mempunyai berat. Alat ukur berat benda yang baku disebut timbangan. Satuan berat baku yang biasa digunakan diantaranya adalah kg atau dibaca kilogram, g dibaca gram, dan ons atau sama dengan hg atau dibaca hektogram. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Satuan berat ini tertulis dan dapat diamati pada bagian atau sisi timbangan. Anak-anak bisa perhatikan ya, di sini ada tertulis misalkan 1 kg, 9 ons, 5,67 gram. Nah, itu merupakan satuan dari berat yang ada pada timbangan. Nah, berikutnya hubungan satuan berat benda. 1 hektogram itu sama dengan 1 ons. Kemudian 1 hektogram sama dengan 100 gram. Kemudian kalau 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan 1 kilogram itu senilai dengan 1000 gram. Ini hubungan satuan berat benda yang baku. Anak-anak bisa mulai menghafalkannya ya. Berikutnya macam-macam timbangan. Kali ini ada 5 macam timbangan yang akan Pak Guru kenalkan. Yang pertama adalah timbangan dapur. Yang kedua, timbangan duduk. Yang ketiga, timbangan berat badan. Yang keempat, timbangan bayi. Dan yang terakhir adalah timbangan digital. Kita akan membahasnya satu-satu ya. Kita mulai dari timbangan dapur. Nah, yang pertama adalah timbangan dapur. Nah, timbangan dapur ini sering ditemukan di rumah untuk mengukur bahan-bahan makanan dan juga roti atau pembuat kue. Kegunaannya untuk mengukur berat tepung, gula, margarin, bumbu masak, dan buah. Berikutnya yang kedua adalah timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini sering ditemukan di pasar dan juga warung-warung. Kegunaannya untuk mengukur berat beras, daging, gula, dan buah. Yang ketiga adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital ini sering ditemukan di supermarket. Kegunaannya untuk mengukur berat daging, ikan, sayur, dan juga buah. Nah, baik, berikutnya adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan sering ditemukan di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Timbangan berat badan ini ada 2 jenis ya. Yang atas ini merupakan timbangan berat badan yang manual atau menggunakan jarum. Sedangkan yang di bawahnya ini merupakan timbangan berat badan digital. Jadi langsung menunjukkan angkanya ya, tidak menggunakan jarum. Berikutnya adalah timbangan bayi. Nah, timbangan bayi dapat ditemukan di rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin ibu dan anak. Kegunaannya untuk mengukur berat bayi setelah lahir dan juga balita. Nah, berikutnya kita belajar menimbang berat benda. Bagaimana ya cara menimbang berat benda itu? Nah, hari ini kita akan belajar menimbang dengan timbangan dapur. Nah, caranya adalah letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan.
Yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Dan yang terakhir, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Nah, pada timbangan ini terlihat ya, kita menimbang sebuah labu. Nah, berat labu tersebut menunjukkan ke angka 4 kg. Itu artinya berat labu di sini adalah 4 kg. Oke, yang berikutnya timbangan duduk. Kita akan belajar menimbang menggunakan timbangan duduk. Contohnya di sini kita menimbang jagung. Nah, pada timbangan duduk ini ada tempat untuk meletakkan benda dan juga ada bandul ya di sini ya. Ada bandul yang bisa kita letakkan di sisi sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanannya di sini ada wadah yang berisi benda yang kita masukkan di situ, misalkan ada jagung. Nah, anak-anak bisa perhatikan di bagian tengahnya ya. Di sini ada bagian yang menunjukkan itu lurus ya atau seimbang. Kalau sudah lurus seperti ini artinya beratnya itu sama ya. Nah, cara menimbang dengan timbangan duduk ini yang pertama adalah letakkan benda pada wadah timbangan. Kemudian letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai dengan berat benda yang diinginkan. Jika hasil belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Nah, kalau sudah seimbang seperti pada gambar, bagian kanan dan kirinya sudah lurus seperti ini, itu artinya berat benda ini sama dengan berat bandul yang ada di sini. Di sini bandulnya ada 1 kg, 1 kg artinya berat jagung di sini adalah 2 kg. Oke, ayo berlatih. Oke, soal pertama. Kita akan menimbang dua benda. Di sini ada ikan dan juga ada telur. Nanti setelah ditimbang, benda mana yang lebih berat? Oke, kita mulai dari berat ikan dahulu. Oke, kita lihat jarumnya ya. Ikan sudah kita letakkan di atas wadah. Kemudian lihat jarum yang menunjuk kepada angka berapa di sini ya. Di sini menunjukkan angka 500. Itu artinya berat ikan di sini adalah 500 gram. Kemudian kita beralih ke telur. Di sini telur sudah diletakkan di atas wadah, kemudian kita lihat jarumnya. Nah, ternyata jarum timbangan menunjuk ke angka, jarum timbangan menunjukkan ke angka 2000 gram atau 2 kg. Itu artinya berat telur adalah 2 kg atau 2000 gram. Nah, benda yang lebih berat mana? Kita lihat angkanya yang sama-sama gram, 500, yang sebelah sana 2000. Itu artinya yang lebih berat adalah ya telur ya, karena beratnya lebih daripada berat ikan. Soal yang kedua, anak-anak lihat ya, kita menimbang dua benda di sini. Yang pertama adalah telur, kemudian yang kedua adalah terigu. Nah, pada telur, bandul yang digunakan ini adalah bandul 1 kg. Sedangkan pada terigu yang ditimbang, di sini bandul yang digunakan itu adalah 500 gram atau setengahnya dari 1 kg. Nah, kita lihat berapakah berat telur dan terigu masing-masing. Oke, yang pertama pada telur ya, di sini terlihat ada 4 bandul, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing bandul adalah 1 kg. Itu artinya 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg. Sedangkan pada terigu di sini adalah beratnya 500 gram satu bandulnya. Di sini ada 2 bandul, berarti 500 gram ditambah 500 gram. Jadi berat telur di sini adalah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg menjadi 4 kg. Sedangkan berat terigu di sini adalah 500 gram ditambah 500 gram menjadi 1000 gram atau 1 kilo. Soal yang terakhir, soal yang ketiga. Soal cerita ini diambil dari buku tematik 2F halaman 13. Deli memberi makan kelinci secara teratur. Setiap 3 hari, kelinci membutuhkan 250 gram wortel. Berapa gram wortel yang diperlukan untuk 18 hari? Oke, di sini diberi makannya setiap 3 hari ya, dan setiap 3 harinya itu dikasih 250 gram wortel. Nah, ditanyakan adalah berapa berat gram wortel yang diperlukan untuk 18 hari. Nah, kita akan menghitungnya bersama-sama.
Nah, di sini terlihat ya, ini 3 hari ada 250 gram. Kemudian kita hitung sampai 18 hari di sini ya. 3 hari ditambah menjadi 3 hari lagi 6 hari, tambah 9 hari, tambah 3 hari 12 hari, tambah 3 hari 15 hari, tambah 3 hari menjadi 12 hari. Nah, untuk 3 hari itu membutuhkan 250 gram. Nah, berarti kalau 18 hari butuh berapa? Kita tinggal jumlahkan saja berarti di sini ya. Tiap 3 hari 250 gram. Oke, jadi kita tambahkan 250 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 ditambah 250 sama dengan 1500 gram. Nah, jadi Deli memerlukan 6 kantung wortel dengan berat 1500 gram atau 1 kilo lebih 500 gram. Karena tadi satu kantung isinya 250 gram. Baik anak solih, berikutnya adalah tugas. Nah, tugas hari ini anak-anak mengerjakan soal pada link live worksheet yang sudah dikirimkan pada pemberitahuan di grup kelas pagi ini. Semangat mengerjakan ya. Baik anak solih, kiranya hanya ini yang dapat aku sampaikan. Semoga anak-anak paham ya. Nah, apabila anak-anak masih bingung, bisa membaca pada buku paket atau juga bisa berkomentar pada kolom komentar di bawah ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tutup anak-anak. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.